kalau di kampung pakai tangan. Dulu kita sudah pengalaman manin daripada cabai. Jadi kita masukkan. Ini sudah disiapkan bungkusnya dengan Pak Ustadz Sukaryono. Oh, cabenya ini memang pedas katanya ya. Nanti kita cobain deh di rumah kita. Ya, tak sama ini nanti suruh bikin sambal. Ya. Insya Allah ini berkah. Ustadz Sukaryono. Perbedaannya bukan ini lebar ya. Bapak potongin aja ininya Pak, nanti ininya saya tanam lagi. Saya potong. Jadi Depok ini mau dibikin seperti apa? Ikuti aja slogan Kota Depok itu yang sekarang Depok harus maju, berbudaya dan sejahtera. Itulah harapan pemerintah Kota Depok dan warganya. Ini sebentar lagi kita akan masuk rumahnya. Nanti belok kiri, kita akan memasuki. Terus Ya, semoga beliau masih ada di rumah. ya, insya Allah. Ini ya, Zek? Ini cukup masuk ke pinggiran kampung. Ya, mobil ini sudah. Oh, ini tanaman apa ini? Ini hidroponik. Hidroponik. Nah, ini rumahnya di arah sini. Oh, ini mau ngapain? Saya mau ketemu Pak Suparyono Anggota dewan. terkait masalah pendidikan di Silaturahmi dulu. ya Silaturahmi. seperti itu. Ya, Bagus. Pertama kali ke sini. saya baru pertama kali. Oke, ya. Sekitar sini semoga beliau masih ada. Ya, saya udah berangkat kerja. Lihat. Baru saya jarangin daunnya. Di potek-potek itu biar. Jadi setelah 3 tahun mulai berbuah, Ya. kemudian dia masa ininya enggak Sepanjang Iya, jadi ada ini masih berbuah ya, udah kembang ya. iya, jadi enggak berasa semua berbuah di bulan musim hujan misalnya gitu ya. Enggak ya. Oh, berarti sepanjang tahun ya. Iya. Berarti Nah, kalau umur 3 tahun itu berbuahnya paling 50 sampai 100 kilo. Tapi kalau udah umur 5 tahun itu bisa sampai 300 kilo. Nah, gitu. 300 kilo. Setahun ya di jumlah Maksudnya satu pohon. satu pohon. Ininya total 300 kiloan. Iya, bisa sampai segitu kalau pohonnya yang agak besar ya. Iya. Ini kemarin baru 50 kilo nih. Udah ada yang berhasil berbuah gitu. Ada nanti Bapak boleh. Udah ada ya. lagi ini Zek, yang alpukat nih. Iya. Iya. Malah kurang stok itu. Makanya saya tahun ini aspirasi untuk jalan saluran saya tunda dulu karena masyarakat lagi pada lapar. Kalau ini satu RW, ini ada RW yang udah minta 1.000 loh, 1.000 pohon. Kalau RW itu punya 1.000 pohon, maka nanti setelah 3 tahun ke atas ya, RW itu punya kas 1 miliar setahun dengan 400 pohon saja. Gitu kan enak kalau RW-nya punya duit 1 miliar ya Pak. Ya RT-nya digaji Pak RW. Jadi nggak usah nunggu Insentif dari pemerintah ya. Udah, pakai duit sendiri aja. Nah, ini Keluarganya ide-ide dijamin. begini yang bagus.
membangun ekonomi. nggak ngasih ikan kata Heeh. dulu, ngasih Cuma kailnya. mungkin bagi RW-RW yang memang memiliki lahan itu Iya. cukup berarti. Tapi kalau bangsa RW-RW yang seperti kayak kita di Perumnas, jangan RW yang sangat minim, jangankan lahan, buat tempat parkir sama sarana olahraga saja sudah Susah ya. susah. Nah itu kira-kira kan bukan menjadikan solusi juga. Atau misalkan ini bisa pakai media pot mungkin ya. Bisa, tapi hasilnya nggak Hasilnya nggak bagus. Jadi Nggak dia banyak. harus tetap langsung nanam ke tanah ya. Gitu. Ya kalau punya halaman segini aja bisa Pak. Halaman segini dia tajuknya nggak begitu besar, nggak. Ya. Oh, kalau segini Pak Jamal udah jadi kamar Pak. Iya. Udah jadi buat kamar nih Pak Jamal. Nah mungkin kalau Perumnas ini nanti nih, ini jeruk santang namanya. Bapak tadi kian santang ya, Ini namanya Jeruk jeruk santan yang santang. kecil ya. Iya ada. yang Oh, gede. bukan yang Mandarin itu, Ustaz. Bukan. Yang Dia warnanya oranye, tapi nggak sebesar ini. Yang kecil Besarnya sebola pingpong gede Ya. dikit. berarti lebih gede dari Mandarin berarti. Mandarin yang kecil-kecil itu. Iya, yang manis kan. Ya, Dulu ini juga dibilang namanya santang madu namanya. Manis. manis. Itu dikenalnya udah 3 tahun yang lalu nih. Iya. Itu di sono juga medianya pot juga, Ustaz. Nah kalau di Perumnas ini bisa Pak nih. Nanti kalau tahun depan Bapak mari lagi, nggak tahun depan lah, 6 bulan lagi Bapak mari lagi ini udah rimbun, udah mungkin ada yang berbuat juga. Iya, karena memang kan gini Pak. Di kita ini Saya pakai celana gini ya, Iya, nggak apa. lagi ngepuan soalnya. khususnya di area Perumnas itu kan memang lahan minim. Makanya mau nggak mau kita maksimalin lahan yang ada itu untuk tumbuh-tumbuhan ya kan. Di Iya. samping dia menciptakan apa namanya karbohidrat ya Pak ya, kalau pagi ya kan Oksigen. oksigen ya Oksigen. kan oksigen. Makanya banyak mereka menggunakan pot-pot gitu loh kalau di Perumnas. Mungkin kalau kayak RW 21, 22 yang tanahnya masih 2122 malah sumpit itu nggak ada lahan sudah. yang di Sugutamu tuh. Sugutamu. Iya. Sugutamu 22 kan padat banget, 21 padat banget. tanahnya masih banyak, belum dibeton, Ustaz. Kalau di daerah Sugutamu kan banyak perkampungan, sebagian kan perkampungan. Iya. Tapi di Perumnas juga ada di RW 9 Ya, Abadi itu, dia di pinggir-pinggir Perumnas. ya. Kita minta 100, RW 2 Bakti Jalan Ciliwung minta 100. Itu sebagian Perumnas yang kelebihan lahan, Ada, Pinggir ada. kelilingnya. iya, macam Nah, itu harus dimanfaatkan itu. Apakah mau buat ini ya, satu ini. Kalau tadi yang model pot itu Jeruk santang ya. Nah, satu lagi Itu anggur. boleh tuh Pak. Anggur Nah, juga saya lagi Anggur kembangin. juga lagi rame tuh Pak. Nah, Kalau seperti itu Iya. lagi rame tuh. Abang ipar saya di Citayam, terus teman di Cimanggis, Iya. lagi rame ini anggur. Iya. Ini saya nanam apa gimana? nanam. Enggak, saudaranya. Berkebun berarti ya. Iya, berkebun. Emang Baik Pak, dimin Pak tangan. Saya tadi Berkebun. udah bikin teh ya, jadi nanti. Karena banyak waktu yang terbuang kita saat PPKM ini Pak. Makanya kita bikin channel. banyak Berkebun. kegiatan positif. Kalau yang Jadi tadi ya ini alpukat. alpukat, Atau kalau yang Santang. lahannya sempit bisa santang madu. santang atau anggur. Anggur juga nggak perlu lahan besar kok Pak. Anggur kan bisa dipakai sekaligus kayak buat Ini pagar ini kanopi, bisa nih kalau buat orang kanopi Perumnas juga juga. ada pagar nih. Iya. Nah, ini pohon anggur tuh Pak tuh. Tuh di belakang. Iya. Nanti ini saya rambatin di pagar ini. Udah Ya. segini bisa nanam anggur. Betul betul. Yang di ember nih, Ustaz. Itu yang daunnya. Nah itu anggur. Sama kayak buat di kanopi juga gitu ya. Santai. Ada Bapak sini lihat. Ah. Ini kalau di pohon anggur ya. Anggur nih. Jadi kalau Bapak tahu lagi ini kita ngobrolnya di sini di pohon anggur. Wis. Sama. Ini pohon anggurnya. Ah iya Ditanam di sini. Tinggal kasih Jalan jalan ke sana, di sini juga. Ini ke sana. Oh. Ini punya Pak Yos nih, Pak Jamal nih. Aduh. Ini sampai hancur tuh. Waduh,
Kalau diambil-ambil. Oh, ini persiapan untuk anggur ya Ustaz ya? Ya nanti di sini anggur. Ya kayak model begini teman juga di Cimanggis bikin Pak. Ya, Kasih apa namanya kayak warmes. ya, Warmes tuh udah ya. parah ya. Nah, di sana juga ada. Kalau di sana kangkung sama ikan. Ini Pak Ustadz jadi demen ini sejak kapan ini? Kan saya sudah lama petani ya, Pak. Oh, Saya ini di lingkungan saya, hobi saya lingkungan sampah. Dulu saya bikin belatung. Cuma sekarang saya udah nggak ngambil sampah, jadi sampahnya udah nggak ada buat bahan belatung. Kalau yang tadi itu namanya modelnya model para. Kalau ini model tralis. model tralis. Oh, sepanjang jalan ya. Nanti panjangnya anggur Pak. Ini nanti kita batin kemarin. Ini buat anggur. Nah, kalau ini kangkung. Oh, kangkung. Ini buat warga Pak nih. Ini baru pada ngambil tuh kemarin ibu-ibu pada motong. Masya Allah. Nah tuh, yang mau kangkung silakan ambil, nggak usah ngomong. Tinggal Sudah gunting. ikhlas ya Ustaz? Iya. Nggak perlu tanah ya. Nah ini nutrisinya dari air kolam di dalam. Hmm. Dalam ada kolam gurame. Airnya dialirin tuh Pak, ada kolam hitam Ya. kemari. Nanti dia keluar lagi kemari, balik lagi ke kolam. Jadi masuk kolam lagi udah bening. Hmm. Ini buat tuh Kalau cuma air biasa dia nutrisinya kurang. kurang. Sengaja dari air kolam gitu ya. Dia kan tadinya nih masuk utamanya sih buat filter air kolam, jadi airnya nggak perlu ganti-ganti. Ini kotorannya difilter aja. Nah daripada filter kapas doang, mendingan ini jadi ada hasilnya. Oke. Nah ini di balik tembok ini juga sama nih pipa gini nih, jadi satu tembok baru Dua. balik kampung. Nah ini selain buat ibu-ibu di sini masak, juga buat makanan gurame lagi. Jadi guramenya makannya dari kotoran dia sendiri. Oh ya. Jadi saya bisa hemat pakan 30%. Ke dalam. Udah hobi ini bermain di dunia nih. Ini akurat sama dengan itu tadi. Ini Nah ini masih muda Pak ini. yang Niki ya. Iya, nanti kalau udah tuanya dia segini. Oh ya. Dia bijinya kecil atau besar? Biasa bijinya normal. Biji. Saudara. Ya. Nah yang itu tuh ada masih kecil tuh aligator tuh 2. Yang ada pohon alpukat kecil itu aligator. Terus di bawah plastik hitam tuh paranet itu juga aligator. Nah ini Pak yang pasir kebiruan. Ini kolam-kolam ikan. Airnya dari yang buat kemasan ya, Pak ya. Dan tadi yang itu dari sini. Dari sini diangkat ke sini. Galirin pakai pipa ke sana tuh. Oh, ini disedot kemari. Ya, Turun. galirin ke sana. Sana baru alir Nah, sana. luar dalam Berarti ke sana gravitasi aja. gravitasi. Oke. Nanti dia balik lagi ke situ kemari lagi tuh udah bening tuh Dari sana kemari juga gravitasi juga. gravitasi. Tapi kalau ngangkat ini pakai pompa. Jadi cuma ngangkatnya aja yang menggunakan Ini power ya. pompanya pompa modif ini Pak. Hmm? Ini pompa air dangkal biasa. Dimodif ini keluarnya sampai 2 in. Jadi ngisi ini cuma 4 menit. Oh. Ini Nah. cabe. Samping ke sana juga dialirin ke sini ke kangkung lagi. Ini bawahnya ikan ya, Pak? Ini bawahnya gurame. Hmm. Ini bawahnya gurame.
atasnya kangkung, kiri kanan kangkung. Ini nanti anggur ke atas. Anggur. Gitu. Itu benar maksimal ya. Ini 3 in 1. Hmm. Nah, ini baru dikasih ke ikan nih kemarin. Baru dikasih ikan, ditaruh sini nanti kan keluar lagi tuh. Ini juga baru dikasih tuh, udah pada keluar lagi. Nanti dikasih Buat, lagi tuh buat kayak empan ikan ya. gitu. Iya, tuh dicemplungin. Ini ikan apa sebelah? Rame semua, Pak. Gurame semua. Iya. Lele nggak jadi. Lele itu pakannya terlalu boros, Pak. Tinggi. Dan terlalu beruber gitu kita. Kalau yang ini konsepnya 4 in 1. Ini 3 in 1. Ini kan sama nih, itu kan ada pipa ya, Pak. Itu kalau air ini saya buka. Nanti dia Enggak ke situ. ya dari sana sini. Ya nanti kan airnya penuh Masuk ke situ. masuk ke situ, sini lagi. Jadi filter tahap pertamanya itu. Nanti masuk ke atas, dia balik lagi ke sini, ke pipa ini. Dan nanti Jadi sirkulasi aja ya. iya, ini buat nyiram cabai. Jadi nutrisi cabenya dari air ikan. Gitu. Jadi saya nggak perlu nyiram nih satu-satu, kan lama tuh. Nah nanti airnya kembali ke sini masuk, udah bersih tuh, saya pernah cek pakai gelas udah bening. Jadi nggak perlu karyawan. Cuman gitu doang, buka gitu. Dia dari sini ngalir airnya ke. Ada ini tuh, ada ininya, ada bolong. Ada ininya. Ada kelas. overflow-nya lagi ya. Iya. Kalau ini hasilnya 4 nih, gurame, kangkung, cabe, nah nanti ininya anggur. Jadi difilter berkali-kali. Dua tahap. Ini. Di atas kolam juga ada filternya. Enggak, ya filter kangkung itu aja, akar kangkung. Jadi selama ini kangkung cuma buat konsumsi warga sini, Iya, sama buat ikan. buat ikan ya Pak. Ini udah ada bumbu. Sehari segini Pak nih makanan ini gurame. Ini ada sekitar 150 ekor. 150 sampai 200 itu juga 150. Nah, ini juga sama nyiramnya gitu Pak. Ini juga ibu-ibu di sini kalau mau ambil cabai tinggal ambil. Ke sini. Ya, ini dia. Ini buat buka ke sana. Ya, ini buat nyiram. Ini kalau cabai mahal, rame ibu-ibu kemarin. Tapi jenis cabenya ya. Ini cabai rawit. Ya. Yang cabai rawit yang buat makan tahu ini. Ya. Yang pedas ini. Ya, bukan cabai setan, bukan. Cabai Jepang ya. Apa namanya? Orang itu. Oh itu. Yang pedas banget tuh. Hah? Yang iya cabenya merah begini kecil tapi pedas. Iya. Kalau Ini- buat ini hasil ini kan nanti diambil nih. Nah, nanti ini aja diambil, dikurangi akarnya. Kalau nggak dikurangi nanti dia kan limbatin. Oh, oke. Ini akarnya digunakan buat apa sekarang Pak? Nanti Pak? Buat nanam tadi kan, buat itu aja, buat tambahan pupuk Buat organik. tambahan itu kalau nanam yang Iya. Ini kalau mau kalau ada yang itu dipilih, kalau gini nih bisa dibuat makan ayam nih, caca aja. ya, buat makan ayam bisa. Kalau ikan sendiri nggak doyan? Kalau yang ikan cuma daunnya aja yang dimakan. Batangnya enggak ya? Ayam sudah nggak kena lagi. Ustaz. Enggak Pak, Dulu banyak. dulu di sini ada ayam KUB namanya. Jadi ada pohon, benar. Ya. Nah, ini pohon pisang Cavendish namanya Pak. Jadi nanti buahnya tandannya itu setinggi saya nih, tandannya doang. Jadi banyak banget buah. Tapi pohonnya pendek. Enggak sama dengan pohon pisang umumnya. Umumnya. Nah, tapi nanti buahnya itu kan kalau pisang biasa cuma segini. Iya. Oh ini bisa sampai segini saja. Cuma belum berbuah. Cavendish. Nah itu. Ini anggurnya juga baru ditanam nih Pak. Nanti anggur yang naik ke atas dari sini.
Iya. Oh, mantap. Jadi satu lahan bisa 4 hasil. Nah kalau di Perumnas ada tembok-tembok itu bisa buat kangkung atau buat anggur. Kalau buat kangkung saran saya bikin kolam kecil segini aja nih, taruhin gurame. Nanti dipompa airnya ke atas. Kakak bikin paralon kayak itu di pagar-pagar itu. Ya. Nah ini tadi Bapak kan tanya berbuahnya gimana? Ini berbuah nih. Ini dia udah keluar bunga lagi nih tuh. Jadi sambung menyambung Ya, ya. sambung menyambung gitu terus. Tidak ada Nggak musimnya. ada musim. Iya, nah kalau diakumulasi tadi antara 50 sampai 300 kilo tergantung umurnya. Dari bunga sampai jadi bisa panen berapa lama tuh? Lama itu sekitar 6 bulan ya. 6 bulan. Dari sampai panen ya. Iya, sampai Dari layak di bunga begini? Iya, Sekitar Dari 6 bunga begini? bulan. 6 bulan. Iya, ini lama Pak gedenya Pak. Lama. Aligator juga sama. Tapi karena dia sambung terus, Jadi nggak ini jadi ya. nggak terasa itu. Ya Ustaz, sebenarnya Depok ini ada yang aneh menurut saya. Ustaz. Kan ciri khas Depok itu belimbing. Iya. Tapi saya jarang menemukan belimbing, pohon belimbing gitu ya. Kecuali dulu di zaman Perumnas itu diwajibkan tuh satu rumah satu belimbing atau ini jambu air itu ya. Jadi 2 pohon itu dulu yang terus sekarang memang udah banyak yang ditebang. Terus saya melihat belum ada kebun-kebun yang menanam belimbing gitu. Banyak Pak. Di Pancoran Mas banyak, di Ah, di- Sawangan banyak. Di Berarti Manggis banyak. ngeblok ya? Iya dia tani ngumpul-ngumpul gitu. Cuma memang sekarang sudah agak ditinggal belimbing itu karena agak repot ya. Dia kan kalau belimbing tuh buahnya bukan di ujung begini Pak nih, di sini nih. Di sini nih gitu buahnya. Jadi ini pohonnya harus disemprot gitu supaya ininya terangsang bunganya di sini ntar. Lebih repot. Repot. Terus kalau itu dibungkus juga. Kalau nggak dibungkus diuleti Ustaz ya? Iya, nggak mau gede. Rentan penyakit memang. Jadi agak mahal Pak. Nah terus dia juga peminat untuk konsumsinya itu Kurang. sedikit. Jadi apa namanya seringkali itu busuk gitu dan dia kesenggol dikit udah busuk. Kalau ini kan enggak. Ini kan kalau saya lihat juga lumayan luas juga lah ya kalau buat ini pendidikan ke masyarakat selama ini diapain nih Tat? Enggak, paling RW sama PKK suka pada kemari. Oh gitu. Iya. Itu sifatnya spontan aja. Spontan aja paling Jadi janjian. nggak ada misalkan ada berapa bulan ada pembelajaran tentang anu di sini nggak gitu ya. Enggak, kalau dulu saya ngajar hidroponik waktu Covid. Saya ngajar hidroponik di sini. Terus waktu Covid-nya tinggi pakai online. Ya. Tapi sekarang udah enggak. Kalau hidroponik dia nggak begitu ekonomis ya. Kalau buat hobi-hobi doang, misalnya Iya. ibu-ibu komplek, nah itu masih bisa. Tapi kalau buat keuntungannya nggak ada. Ya untuk konsumsi pribadi keluarga aja kan. Iya, karena kan pipanya agak mahal ya. Memang Ustaz Sukaryono ini awal-awal Covid memang menyebar anu juga. Pelatihan Ustaz ya? Pelatihan. Itu hidroponik itu. Kalau yang tadi itu aquaponik namanya Pak. Jadi langsung punya ide itu untuk mengisi waktu. Jangan sampai warga itu terisolasi gara-gara Covid. Tetap produktif. Hidroponik Pak. Cuma tadi hitung-hitungan saya kalau kan harus beli pupuknya juga kan mahal juga lumayan. Ada sih untung tapi Hidroponik masih perlu pupuk juga. ada pupuknya AB mix namanya, pupuk kimia. Kan dia nutrisinya dari mana? Dari pupuk. Jadi di airnya dikasih pupuk. Dia pupuk cair berarti ya? Enggak, ada kayak garam.
nanti dilautin, masukin ke bak, nanti dipompa, ngalir terus kemari muter aja tuh. Gitu. Kalau nggak pakai itu nggak bisa. Nggak. Terus biaya penggunaan listrik kalau dibandingin dengan hasil misalkan tanam kangkung sendiri itu nggak Itu yang sebanding. nggak sebanding, Nggak sebanding. kecuali kalau besar ya. Ya Hmm. paling-paling sih begini ya, kalau antara misalnya tanam sawi gitu ya, Hmm. paling keuntungan itu cuma sekitar 5-10%. Oh, itu Ada untung kecil. kecil ya. Nah, jadi kalau untuk ekonomi dia agak kurang, kecuali kalau kebunnya besar, Jumlah banyak. jumlahnya banyak. Dan dia harganya memang agak beda ya di supermarket. Kalau kangkung biasa di warung kan 2.000 ya Pak, Iya. seikat ya. Hmm. Nah, dia bisa 8.000. Cuma memang ya itu kendalanya kita di masyarakat, Pak. Masyarakat kan pengen hal yang murah. Iya, Dia nggak nah makanya dia pasarnya cuma di supermarket. Kalau dijual di kampung rugi. berat. Heeh. Karena dulu saya pernah gini, Pak. Saya kebetulan kan saya di jasa perusahaan. Ya, Nah kebetulan warga kita punya lahan di bawah jalan tol itu dimanfaatin untuk nanam kangkung. ya. Kangkung. Nah, itu berapa gitu ya. Pokoknya kalau dihitung-hitung kubikasenya itu setiap panen cuma setengah kol gitu. Nah, saya hitung-hitung ini biaya ngerawatnya, biaya tenaga kerjanya nggak sebanding sama Iya, ini pendapatan gitu loh. iya, Itulah yang jadi problem kita juga gitu. iya. Jadi kalau kangkung sih saran saya mending pakai ikan gurame aja Pak. Jadi kita cuma keluar biaya untuk pelet ikan, udah sama listrik dikit. Satu pintu. Iya. Nutrisinya dari ikan. Dari ikan itu aja. Jadi ya memang harus kerja cerdas. Ya, Pak, Pak. Kerja pintar kayak Sasuaryo. Ya kalau mau ini Bang Haji Midun barangkali mau disut secara formalnya, tadi kan sudah ngecek nih yang perlu ditiru oleh warga yang mau bertani di Perumnas. Enggak, kalau saya ini melihat jenis tanaman-tanaman yang Pak Ustadz tanam di sini, kalau menurut saya Pak, ini memang jenis tanaman untuk dibikin dan dikonsumsi sama warga yang tempat tinggal sendiri gitu, konsumsi sendiri, bukan bersifat ekonomis, yang mau dijual beli gitu loh Pak. Jadi kasarnya kita ngeluarin uang sedikit tapi dapat barang bagus ya Pak ya, gitu loh, dibanding kita beli barang murah banyak di luar gitu loh. Jadi kalau saya lihat sih seperti itu Pak. Cuma memang saya yang tertarik ini tapi kangkung juga Pak, kalau mau diekonomiskan bisa Pak itu Pak. Saya kan punya hampir 2000 pot. Itu cukup dengan kolam ikan segitu tuh kangkung udah bisa ternutrisi semuanya. 2000 kalau satu, oke lah, harga pasar warung 2000. Itu satu ikat Nah, itu ya. dari kita misalnya 1000 itu satu bulan 2000 pot 2 juta. Lumayan. Dan kan itu nggak banyak, kerjanya nggak banyak gitu. Nah, Itu satu ikat satu pot itu yang ngepot kecil itu 12 batang 28 hari itu, enggak 20 hari. Kalau pakai ini bisa 14 hari kangkung kalau pakai AB mix. Kalau ini pakai itu sekitar 20 hari. Jadi kalau konsepnya yang di situ bagus, ada subsidi silang, udah ngasih makan ikan aja. Ini sampingan aja nih untuk bayar listrik mungkin begitu untuk bayar listrik, untuk beli pelet ikan masih lebih Pak. Masih lebih. Itu lebih menurut saya kerja cerdas. Iya. Waktunya sedikit. Iya. Ini kan jarang orang berpikir seperti itu orang dia. Justru itu tadi Pak, pemanfaatan jalur-jalur kayak pipa tadi,
ini untuk ini, terus dibuang sini buat ini. Iya. Nah itu justru yang nggak dimiliki Iya, oleh masyarakat secara umum ya, iya, karena itu kan eh, skill-skillnya kita aja gitu ya. Mereka tapi gitu. kalau ini memang sangat ekonomis nih, cuma dia perlu lahan gitu. Hmm. Anggur juga ekonomis kok Pak. Ya, makanya saya Anggur bilang. itu kalau yang gini nih Pak, nanti kalau udah cukup umurnya nih Pak, Hmm. satu ember begini itu bisa sekitar 20 dompol, 20 tandan. Nah, gitu. Hmm. Tandan tuh antara 500 sampai 1 kilo. Kilonya sekarang 60 ya. Kurang nggak dapat. Jenis anggurnya berapa? Jenis anggur yang macam apa? Ini Jupiter. Jupiter Jupiter tuh kilonya 100 Pak. 100. Iya, kalau Bapak beli 40, 50 itu setengah kilo bukan sekilo. Mahal anggur Pak Haji. Kan ada yang hijau. Ada yang hijau, Ada yang hitam, ada hijau. yang merah. Iya, Ada. macam-macam. Itu juga lebih ekonomis kalau untuk lahan sempit. Nah, maksudnya mungkin nanti Pak Ustadz bisa kasih masukan untuk jenis lahan yang memang di Perumnas menggunakan pohon-pohon yang ini, Iya, ya kan, untuk lahan-lahan misalnya kayak yang bukan non Perumnas lah, yang seperti gini kan jenis pohon yang ini gitu loh. Jadi masyarakat ada pencerahan, Iya. biar rumah gue juga oksigennya bagus, nggak terlalu Iya. gersang, harusnya pakai ini. Yang penting sih pertama ada matahari. Kena matahari itu udah bisa bertani itu. Tinggal tanamannya nanti disesuaikan. Kalau nggak ada matahari udah wassalam, nggak bisa. Ya maksudnya kenanya itu dalam artian kena langsung seorang atau cuman dapat cahaya doang. Kena Kan- langsung tapi nggak full pun nggak apa-apa. Kan Misalnya kayak misalkan gini Pak, ini matahari dari barat, dari Ya. timur ke barat nih. ya, Di sebelah situ misalkan ada tembok kan nggak kena langsung ya. itu kan gitu cuma setengah. Yang sebelah sana kenanya setengah, yang sebelah sini kenanya setengah. Iya. Ya. Maksudnya berarti kan kena matahari langsung kan, Iya. bukan cahayanya doang. Bisa juga kalau mau pakai di UV. Karena saya nyoba juga Pak di Ya. rumah, Ya. mohon maaf ya. Nah, Di rumah itu saya nanam ginseng, ya, pohon ginseng itu. ya. Beda saya nanam di sama-sama ininya tanah, yang kena matahari langsung sama yang enggak, jauh banget. Enggak tuh. Dia cuma dapat cahayanya doang, bukan sinarnya langsung. Oh iya, iya. Gitu loh maksud saya. Nah maksudnya apakah jenis pohon itu seperti itu gitu loh. Kan kalau saya Iya, udah nyobain seperti itu gitu ya. Kalau cahaya doang kurang. Kalau mau Berarti kan gini, sinar langsung ya. sinar langsung tapi juga bisa dia bantu dihalangi gitu ya supaya nggak terlalu panas. Nih kalau kayak gini nih kan nih pohon stroberi nih dia nggak boleh langsung nih. Ya. Kecuali kalau di dataran tinggi dia boleh langsung. Karena dingin ya. Nah kalau di daerah panas dia bisa pakai plastik UV. Plastik yang bening tuh transparan Pak. Nah jadi cahayanya cuma 60%. Sinar matahari itu masuk ke 60%. Itu. Nah anggur juga lebih bagus kalau pakai UV dikasih atap. Jadi di dalam gedung gitu. Supaya nanti ketika berbunga terus datang hujan bunganya nggak rontok. Kalau dia terbuka begini ya ketika musim panas bagus, tapi kalau musim hujan biasanya hasilnya kayak bagus. Manisnya kurang juga kali ya. Kalau Rontoknya itu. kalau pakai paranet itu Paranet untuk anggur ya, untuk anggur gimana Pak? Paranet itu juga fungsinya untuk mengurangi cahaya aja Pak. Nah biasanya tuh buat pohon-pohon yang masih muda, masih penyemayan. Kalau anggur lo nggak punya paranet. Oh saya. Iya, yang penting itu tadi supaya bunganya nggak rontok kena hujan aja, pakai UV bukan paranet. Plastik UV. Plastik UV. Oh gitu. Gitu Pak. Jadi di Perumnas juga bisa kok, kan ada lahan fasos-fasum tuh dipagerin, bikin pagar mau anggur, mau kangkung, mau apa. Bikin kolam ikan dikit buat makanan. Ada wacana itu yang niru kayak Bu Ustadz ini, remaja udah semangat lagi biasa
mau nyari pipanya itu Nah, pakai CSR Pak perusahaannya. CSR Pak Haji ini radius sekian meter Ustaz, nggak boleh di luar katanya. Jadi dasar yang kita itu yang bersinggungan langsung dengan masyarakat yang nempel, misalnya Sekeliling perusahaan. ini sini di luar dari situ beda. Oh. Itu karena tuntutan dari wali kota Bupati Karawang pun seperti itu, Ya, tenaga kerjanya baik donasi ke masyarakat ya, tapi banyak lah warga yang pada kerja di Jakarta tuh CSR-nya banyak. Di pipa segini kan ini yang 2,5 ini itu paling 70-an. Lagi ngumpul di kas biasa, Nah, pelan-pelan dapat lah. tapi saya tidak menyarankan yang hidroponik ya, karena untungnya dikit. Itu buat senang-senang doang tuh, buat hobi-hobi doang. Iya, daripada bunga kan cuman hobi aja ibu-ibu tuh. Tapi ini memang dilihatnya enak kan, Apa? kalau ditaruh seperti itu tuh pinggir jalan itu ya kan, Rapi, segar mata. hijau. Kalau kemarin belum digunting rimbun Pak. Iya. Bagus. Terus kedua bermanfaat buat masyarakat sekitar, Iya. karena mereka boleh ngambil kan? Iya. Gitu. Nah terus kalau udah masyarakat sudah ngambil, masa sih lu udah nerima manfaatnya lu gak mau ngerawat sih? Nah paling kan ada sentuhan-sentuhan Iya. itu gitu loh maksudnya. Kalau ini sih nggak perlu dirawat Pak. Iya, masalahnya kan kalau lu nemu sampahnya di situ, Iya. paling kan lu harus bersihin Jangan lagi. dirusak lah kira-kira. Iya. Nah, itu. Nggak ngerusak di sini. Gitu. Kadang kan ada yang iseng gitu. Kalau cakep kalau sepanjang jalan dipasangin begini kan, cakep banget. Sepanjang jalan Margonda. Pasar pindah. Jadi nggak laku pedagang di pasar. Ah, ini minum Pak. Enggak Pak. Pasar pucung nggak laku. Pak Jamal ini Pak Jamal. Iya. Itu aja sih Pak saya. Nah nanti yang akhir tahun sama nanti tahun 2022 saya mau Itu sebar. setiap tahun ada dana aspirasi per anggota ya. Ada. Kita Itu bebas tuh ya, kita mau mau salurin ke bidang apa Iya. bebas ya. boleh ke Masjid Posyandu. Oh, ya. Nah karena di Sukma Jaya kan jalan-jalannya kan udah relatif bagus ya. Nah sekarang ini saatnya bisa bangun ekonominya. Nah tadi kalau RW-RW yang memang masih banyak lahan bisa punya 400-500 saja udah tuh jadi RW mandiri, nanti nggak usah Iya. pakai proposal minta uang ke warga, iuran warganya kita bayar, nanti kita Dulu. beliin beras. Ini RW yang sekarang kan, kalau saya lihat kan Hmm, RW ya lebih cenderung nih, hmm. lebih cenderung menyediakan lahan parkir dibanding bercocok tanam. Karena lahan parkir itu mereka free maintenance, Dapat duit RW-nya. dapat. Iya mas saya. Nah usulan tadi dengan bercocok tanam, jika kita compare ke parkir, kira lebih gede mana nih buat RW? Iya tergantung lahannya. Kalau bisa buat 400-500 pohon yang gedean ini, Udah nih. cuma kan ini jangan ditanam di lahan fasos-fasum begitu, di pinggir-pinggirnya aja, jadi tengahnya tetap bisa dimanfaatkan. Oke. Iya. Jangan parkir, nggak Tahun boleh. 2022 awal 1 Januari Hmm. itu peraturannya sudah tidak boleh parkir di fasos-fasum. Semua pemilik mobil harus punya garasi. Itu Iya, yang kita mobil tunggu. punya, parkiran kagak punya. Ini Itu. perlu itu diserukan Oh, saya selalu. pasang badan Pak itu Pak. Itu Waktu itu. tahun besok baru mulai. Udah ada perdanya, Perdanya dibuat betul. tahun 2019. Diberi waktu 2 tahun untuk sosialisasi. Terus Nah, nanti per Januari tank tidak boleh lagi ada warga yang punya mobil parkirnya di tempat fasos-fasum. Karena itu untuk bermain anak-anak, termasuk jalur hijau. masuk jalur Ada hijau. proklamasi itu kan Iya. tengah-tengah tuh jalur hijau. Yang kemarin Iya. Bu Suwana dan aspirasinya buat lapangan tuh. Iya. Nah, kemarinnya kan itu jalur hijau. Nah, itu malahan sekarang dipakai buat parkir-parkir. Itu juga nggak boleh juga besok. Ini lebih kepada untuk tempat bermain anak.
Itu karena kan begini Pak, anak itu butuh kecerdasan sosial. Betul. Kan waktu kita kecil itu ukuran orang tuh cuman IQ ya. Oh dia IQ-nya 120 tuh hebat. Betul. Gitu kan dulu waktu kita kecil gitu kan Pak. Pintar. Tapi ternyata anak-anak yang IQ-nya tinggi udah dewasanya banyak yang gagal tuh di kehidupan. Emosional. Akhirnya dicari lagi, oh ada emotional Intelligent. quotient namanya EQ. Ini udah IQ-nya bagus, emosionalnya bagus, gagal sedikit kuliah, gagal sedikit rumah tangga, narkoba, bunuh diri. Akhirnya cari lagi, oh ada spiritual quotient, SQ namanya, gitu Ya. kan? Nah kalau 3 punya tuh. 3 itu, IQ, EQ, SQ, itu anak-anak kita cukup untuk survive, bertahan. Ya kayak kita nih orang-orang yang cuma bertahan. Survival. Nah, survive. Tapi kan kita mau anak kita kan leading bukan bertahan. Anak kita harus jadi orang besar gitu. Nah, karena itu butuh lagi kecerdasan lain. Nah, yang berikutnya adalah social Social quotient. Anak-anak juga Nah. harus pandai bergaul. Nyambung ke tadi terkait emosional ya kan. Pendidikan kita kan dengan zaman pandemi seperti ini kan hampir 2 tahun ya kita jalanin. Anak-anak itu belajar dengan online. Itu dampaknya sangat jauh jeleknya. Iya. Gitu. Sangat jeleknya ampun-ampun gitu terhadap akhlak terutama gitu. Iya. Nah, menyikapi itu nih di tahun 2002 nanti ke depan gitu. Iya. Pemerintah Depok sendiri sebenarnya ini mau berlakukan seperti itu lagi kah apa gimana gitu loh. Karena kan dari pemerintah pusat tetap, "Oi, jangan masih Covid, masih seperti itu. Nah, Ya, ambil Bu. dampak buruknya yang ditemuin di lapangan itu contoh kayak kemarin kita ada acara apa itu Pak? Iya. Pertanyaan yang mudah Pak. Nama bapak kamu siapa? Yusuf. Nama guru kamu siapa? Pak Andi. Guru dia panggil Pak, orang tua dipanggil namanya. Oh. Itu contoh kecil Pak. Iya. Itu contoh kecil dampak buruk daripada ini. Iya. Kadang nih Pak, gak usah jauh-jauh. Misalkan anak saya sendiri deh. Kak, tolong ambilin minum. Ya. Kak, kita dari pelan akhirnya sampai akhirnya teriak. Kak. Baru jalan Pak. Itu apa? Online. Iya. Betul. Nah, saya nih ke depannya kayak apa sih pemerintah Depok menyikapi hal ini gitu loh. Iya. Apakah mau kondisi seperti ini lama-lama hancur lah generasi kita loh. Kalau dibiarkan seperti ini gitu loh, terutama anaknya gitu. Itu kalau menurut Pak Suparyono seperti apa tuh Pak? Iya. Nah, tadi baru 4 kecerdasan ya? 4. IQ, EQ, emotional intelligence, ya, spiritual intelligence, Nah. dan social intelligence. Nah, satu lagi ada namanya financial quotient. Financial. Anak kita juga harus jagoan making money. Oh, itu. Kan mau jadi orang besar punya duit banyak. Mau jadi wali kota kan 15 miliar. Ya. Mau jadi gubernur 300 miliar. Mau jadi presiden mungkin triliun. Jadi nggak cukup berkebun kayaknya. Iya. Bisa berkebun tapi kebunnya kudu luas. Kalau ini kan percobaan. Ntar kalau udah ini di Bogor, Di Bogor banyak lahan-lahan di sana. Iya banyak Pak lahan nganggur. Banyak, luas Indonesia. Iya. Masih luas. Jadi financial quotient. Yang ke-6 namanya political quotient. Anak kita juga mesti ngerti politik biar nggak dibohongin orang mulu. Iya. Kan gitu kan. Jadi politik itu cuman sayangnya orang Islam pada alergi kalau dengar politik itu kayak haram gitu. Ya. Saya suka tanya, coba sekarang mana lebih efektif, seorang presiden dengan 1 juta ustadz? Coba saya tanya. Oh, efektif Pak Ustadz dong Pak. Coba sekarang 1 juta ustadz ceramah bareng ya hari Jumat nih khutbah se-Indonesia, judulnya sama, haram minuman keras. Mau berhenti nggak orang minum coba?
nggak bakal. Tapi kalau presiden dia tekan, yang minum minuman keras saya penjara. Berarti nggak? Ngerti. Jadi mana lebih efektif Ustadz sama presiden? Presiden, Pak. Gitu. Cuman kan kita kalau lihat politisi kayaknya jijik banget gitu. Kalau lihat Ustadz cium tangan bolak-balik. 3 Ya kali. kali Pak, 3 kali ya. Lihat politisi kayaknya wah koruptor gitu tuh. Nah itu yang memang sengaja dibuat oleh orang supaya kita alergi dengan politik. Di masjid nggak boleh bicara politik. Kalau bicara partai nggak boleh, kalau bicara politik mau boleh. Gitu. Ya, jadi ada 6 tuh kecerdasan. Nah kita butuh tadi anak kita juga harus jagoan gaul. Nah salah satunya diberikan ruangan namanya taman-taman. Saya baru ngeresmiin kemarin tuh di RW 19 tuh Pak Munzib. Hari Minggu kemarin pagi. Apa R Petra? Citra Yuda. Enggak, maksudnya namanya apa? Ruang terbuka ramah lingkungan anak. Taman aja, taman Citra Yuda. Iya. Taman Ya terpadu. kan kalau Jakarta kan menyebutnya mereka ruang terbuka itu ruang terbuka R Petra. Ruang apa namanya? Pokoknya ruang ramah anak, Pak. Jadi Ya. anak-anak silakan bermain karena mereka nggak punya lahan untuk bermain. Iya. Ya, Ya. disitulah. Istilahnya saya nggak penting lah, tapi taman. Karena saya resmiin udah 2 tuh di Pelni 1 di RW 19 Mekar 1, nanti lagi ada lagi di Anggrek 3 1. Itu aspirasi saya semua Pak. Itu jadi tadi supaya anak-anak kita tuh pandai bergaul. Banyak anak-anak yang nilai akademiknya jelek waktu kuliah, waktu sekolah, tapi rumahnya pada di Pesona Kayangan. Karena mereka jago bergaul Pak. Itu Pak. Nah tadi kalau pemerintah itu sekolah itu kan memang pilihan-pilihan sulit ya Pak. Kemarin itu kan kalau dibiarkan mereka sekolah itu mereka bisa tertular COVID gitu. Kalau anak-anak sih jarang sampai mati, jarang. Cuman kan nanti dia pulang ketemu ibunya, ketemu neneknya, itu yang Kasihan. jadi kalau anaknya sehat, ibu neneknya meninggal siapa yang mengurus dia gitu. Iya. Kalau anak kan imunitasnya lebih tinggi, Iya. karena dia kan banyak gerak ya. Kalau kita kan orang dewasa geraknya jarang, jadi badan kita tuh agak lemas. Nah nggak ada pilihan kemarin itu harusnya jadi ditutup pakai online. Nah sekarang ini kan sudah dibuka ya. Tapi masih uji coba, baru seminggu 2 kali. Sampai nanti kasusnya betul-betul reda, aman, bisa seminggu 5 hari 6 hari bisa. Gitu. Nah ya tinggal orang tua lah di sini mengantisipasi gitu. Kan memang pendidikan itu tanggung jawab utama orang tua. Sekolah itu kan cuma satu tadi, kecerdasan akademiknya kan, intelijensia pos. Yang lain-lainnya orang tua. Itu Pak, udah dibuka sekarang. Tapi 2 hari baru seminggu. Dicoba. Kalau Bukannya kemarin ini Ustaz ada peringatan lagi dari Pak Wali gara-gara pancoran itu ini. ya tapi udah dibuka lagi tadi koran pagi tadi saya Oh, lihat. udah dibuka. Dulu dibuka lagi. Alhamdulillah 2 hari tapi baru ya. kalau udah dibuka lagi. Karena memang berasa banget dampak kurang ini ya ke terutama kita yang punya anak gitu. Itu tadi kan nggak didengar gitu omongan kita Iya. dibanding. Nah, cuma seharusnya sih ya bisa berbagai inilah Pak. Ada juga yang dengan pandemi ini jadi anak dengan orang tua itu semakin banyak waktu, sehingga yang tadinya anaknya bandel jadi baik gitu karena banyak waktu dengan orang tua, dia bisa diskusi, bisa ngobrol, juga ada ini gitu. Ada yang tadi kayak bapak tuh anak-anak karena banyak main gadget. Iya. Nah itu bisa jadi antisosial nanti tuh. Iya. Iya itu. Lebih asik. Nah makanya saya pasang badan tuh bikin perda itu, pokoknya nggak boleh ada yang parkir di tempat, kalau mau punya mobil ya harus punya garasi. Itu Pak. Nah udah selebihnya saya itu aja di Dewan sama
begini aja. Habis orang lain ilmunya banyak, saya nggak punya ilmu, Pak Jamal gini doang bisa. Tapi enak Pak. Ini karena dulu kan gini Pak, saya sebenarnya sebelum saya di CSR juga saya kan megang environment. Nah, memang saya itu dulu mengolah sampah daun menjadi pupuk. Sampah daun di mana pabrik itu kan pohonnya banyak. Setiap hari itu sampah terus. Pusing nih gimana saya setiap hari ngebuang terus itu. Udah saya manfaatin, saya Giling. Saya cacah ya pakai mesin pencacah. Masukin ini yang umur sekian hari, sekian hari tambah 4 awalnya, terus kita bikin lagi sendiri pakai air gula dan segala macam sampai jadi kompos. Terus saya praktekin ke ini pakai E4. Ini pakai buatan saya. Ini yang enggak pakai. Kita bikin 3 jam. Sampai saya dapat juara 1 Pak, juara ide itu. Juara 1 di Toyota. Kemudian dapat uang 10 juta. Saya beliin lagi tuh. Saya beliin tong sampah organik, non organik sama komposter. Saya bagiin ke RT. Saya bagiin semua. Uang dana itu saya bagiin Pak. Di RT saya itu di RW 13. Sampai sekarang masih tuh, udah berapa puluh tahun. Kalau sampah daun pakai biopori aja Pak, bikin biopori. Cuma memang kalau dia kan banyak Pak. Kalau mungkin kalau jumlahnya sedikit mungkin iya ya kapasitasnya sih. Bisa kan pinggir pagar pabrik tuh banyak sekaligus buat ngurangin genangan air. Iya, memang kan Ini per setengah meter satu. Nah kemarin kita manfaatin kompos. Kenapa? Sekarang kan vendor mengajukan penawaran perawatan pohon, ada komponen pupuknya. Iya. Kenapa? Itu tinggal dibuang kan pakai pupuk kita sendiri. Iya. Bisa. Gitu. Ya, kayak bapak juga lah gitu. Kita manfaatin apa yang ada. Ya saya demen gini-gini demen Pak. Apalagi dalam ini di analisa nih sebulan segini, 6 bulan ini. Iya. Ya senang juga enak Pak. Apalagi ini kayak bapak nih. Ini saya antusias bahkan nih bapak menggunakan barang-barang bekas untuk kebutuhan ini gitu. Itu hal yang sangat inovatif dan sangat ini saya menurut saya gitu. Karena orang tahunya cuma buah. Ya karena begini, pertama Indonesia itu boros. Jadi perilaku boros itu ini harus ada contoh seperti Pak Suparyono ya. Bagus. Dan juga Indonesia itu perlu contoh dan memberikan contoh. Jangan cuma ngomong ini mesti bagus sudah dibuang, ya kan. Akhirnya yang kaya itu sebenarnya orang-orang sono juga. perlu itu apa boros orang Indonesia itu masih sampai sekarang masih terlalu boros. Iya. Ini lagi nunggu lagi di lagi saya pesan jam 8 lagi. Jadi kita 6 bulan lagi kemarin jeruk santang udah berbuah. Ya Pak. Anggur juga Ini udah nungguin lebat. 1 tahun lagi berbuah Pak. Yang itu tuh ada panen tuh nanti tuh 2 bulan tuh. Jadi kita conteng di akhir lagi. Ya boleh. Kita sini. Kalau mau cabai sekarang bisa Jadwal potong. kunjungan ke Pak Suparyono. Boleh mau panen cabai itu nanti buat istrinya Pak Jamal di rumah. Cabai panen. Boleh Pak disot pakai ini panen cabai. Iya. Boleh. Kalau mau diminum Iya. Pak, terus kita panen cabai, panen raya cabai. Jadi enak laporan ke istri. Tadi kan ditanya mau kemana ya? Ke Pak Suparyono. Pagi-pagi enak. Enggak, beliau biasa. Mau panen kangkung boleh, panen cabai boleh. Nah, saya ambilin itu dulu ya, dan kantong plastik dulu. Besar di kebun. Pakai ini boleh Pak. Pak Ini ada nih tuh. Nanti yang di sana aja. Suparyono. Yang ya ini sebenarnya sekaligus memberi contoh kepada warga karena beliau juga senang dengan bercocok tanam. Walaupun Pak Ustadz ini sebagai anggota dewan wakil kita, ya dengan kondisi pandemi begini, Pak Jamal panen cabai
Pamidun panen kangkung. Nah, Kalau kangkung Bisa. banyak di sini. Enggak Pak Jamal, ini yang gede-gede di nah, kayaknya Tapi harus coba. kalau di kampung pakai tangan dulu kita sudah pengalaman panen daripada cabai, jadi kita masukkan, ini sudah disiapkan bungkusnya dengan Pak Ustadz Sukaryono. Wah, cabainya ini memang pedas katanya ya, nanti kita cobain deh di rumah kita. Ya, tak akan sambal ya, insya Allah ikutkan. Kalau lebih mahal banyak ibu-ibu datang kemari minta cabai ke Pak Ustadz. Luar biasa. Perbedaannya bukan ini jualnya lebar ya. Bapak panggil aja ya punya Pak. Oh, Ini saya tanam lagi. saya potong. Nah, sekarang coba panen kangkungnya Pak Sukaryono. Hasil panennya Pak Sukaryono. Ada pesan dari Ustadz Sukaryono, pemanfaatan lahan di rumah walaupun tidak punya lahan luas, cukup di pagar-pagar bisa dengan ya bukan modal sih, kalau ada kaleng bekas cat atau apa itu bisa dimanfaatkan untuk potnya. Jadi untuk pot itu tanpa modal cara saya, kalau bibit mah gampang jadi bibit dan murah bibitnya. Kalau ini lebih berkah dan lebih higienis karena ini lebih apa ya dijamin dan kesehatannya. Tempat kampung oleh-oleh cuman ke tempat budidaya kangkung Mas Sukaryono. Bikin tulis kamu Iya, dia bikin tulis harus buat makan siang. buat makan siang ada.
cabai. 10 hari tanpa beli cabai. Berkah silaturahmi ke Pak Ustadz Suparyono. Alhamdulillah beliau memang mengajarkan buat kita jangan tinggalkan bertani, karena dasar orang tua kita, leluhur kita, walaupun di kota besar dasarnya bertani. Dari bertani ke bertani lagi, insya Allah berkah. Ya, lagi. Ya, Sudah. Kan bisa inilah 2 kali tumis. tumis. 2 kali tumis yang kita panen hari ini berkat hasil karyanya Pak Suparyono nih. Kita disuruh nyobain kangkung organik hasil karya beliau tanpa bahan kimia, Iya, tanpa bahan kimia. Banyak kali nih panen cabai segala macam, Ya, cabai juga cabai organik. cabai organik. Nanti mudah-mudahan nah ini teman-teman semua nih, pemirsa YouTuber, ini adalah cabai juga nih, karya daripada Pak. Ini tanpa pupuk kimia, pupuknya hanya dari air kolam ikan gurame. Ya, jadi dia sudah ada nutrisi dari situ ya Pak. Dan teman-teman semua, sangat bermanfaat kita berkunjung kemari tentang pertanian khususnya. Mudah-mudahan bisa menjadi wacana kita ke depan, kira-kira kita mau berbuat apa, dan mudah-mudahan sebentar lagi akan dikucurkan dana aspirasi Pak Suparyono Pak untuk alpukat pohon-pohon alpukat yang akan disebar ke seluruh RW ya Pak ya, Sukmajaya. ke Sukmajaya ya teman-teman semua. Yuk kita kembali ke depan.